Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita masuki pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu PKN Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, di sini kita akan pelajari tema 1, yaitu tentang keluarga. Nah, pada gambar pada awal itu ada ada 4 anak, yaitu dengan bahu-membahu bersama teman, gol akan lebih mudah tercipta. Demikian juga perjuangan bangsa dengan persatuan dan kesatuan penjajah akhirnya bisa kita usir. Selanjutnya, pada gambar 1.1 ada keluarga Andi yang hidup rukun dan bahagia tanpa ada perbedaan. Baik, Ibu akan ceritakan. Andi, siswa kelas 3 SD Negeri 4 Cepaka. Andi mempunyai kakak perempuan bernama Yusi. Mereka saling berangkat ke sekolah bersama-sama. Ayah Andi berasal dari Makassar dan ibu Andi berasal dari Jawa. Kedua orang tuanya saling menyayangi dan menghormati Andi. Andi dan kakaknya patuh kepada kedua orang tuanya. Keluarga Andi hidup rukun dan bahagia. Pekerjaan rumah dilakukan bersama-sama. Mereka mengerjakan dengan senang hati, sehingga pekerjaan terasa ringan. Masalah dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Keluarga Andi tampak bahagia dan sejahtera. Tetangga Andi sangat senang dan menghormatinya. Andi merasa bangga memiliki keluarga yang bahagia. Bacaan di atas menggambarkan keadaan keluarga Andi. Bagaimana dengan keluargamu? Dapatkah seperti keluarga Andi meskipun ayah dan ibunya berasal dari daerah yang berbeda, tetapi keluarganya hidup rukun? Mengapa? Ya, karena mereka saling menghormati, menyayangi. Demikian juga Andi dan kakak yang berbeda jenis kelamin. Mereka tidak membeda-bedakan pekerjaan di rumah, mereka lakukan bersama-sama. Mereka hidup rukun. Coba dalam hal apakah mereka melakukan pekerjaan yang sama? Terciptanya hidup rukun dan bahagia karena adanya persatuan dan kesatuan di antara mereka. Bagaimana dengan bangsa kita, bangsa Indonesia? Apakah sudah terjalin rasa persatuan dan kesatuan? Tahukah kamu, bangsa Indonesia sebelum merdeka pernah dijajah oleh bangsa lain? Bangsa mana sajakah yang pernah menjajah bangsa Indonesia? Baik, di sini Ibu akan jelaskan tentang bangsa mana sajakah yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Bangsa Belanda paling lama menjajah bangsa Indonesia, yaitu 350 tahun atau 3,5 abad. Dalam masa penjajahan, bangsa Indonesia hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Saat itu timbul perlawanan dari seluruh Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Perjuangan-perjuangan tersebut dapat ditumpas oleh pemerintah Belanda. Bangsa Indonesia diadu domba, yaitu bangsa Indonesia dihadapkan dengan bangsanya sendiri, dipecah belah dan diadu domba sehingga terjadi perlawanan antar daerah. Hal ini berlangsung cukup lama sehingga menjadi bangsa yang merdeka sulit dicapai. A. Pencerminan satu nusa dan satu bangsa. Ayah Andi berasal dari Makassar, sedangkan ibu Andi berasal dari Jawa. Mereka berasal di daerah yang berbeda.
Mereka tetap saling menyayangi dan menghormati tanpa mempersalahkan asal daerahnya. Mereka menyadari bahwa meskipun berbeda daerah, tetapi mereka tetap satu nusa, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Perbedaan bukanlah merupakan kendala bagi kita. Jadikanlah perbedaan itu sebagai kekayaan bangsa kita. Perbedaan dapat kita satukan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Seperti yang dilakukan oleh para perjuangan kita dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia, semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka tidak pernah padam. Perlawanan persenjataan yang gagal diubah dengan menjadi perlawanan berorganisasi, yaitu membentuk perkumpulan-perkumpulan. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia membentuk organisasi atau perkumpulan di daerah-daerah seluruh Nusantara. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia membentuk organisasi atau perkumpulan di daerah-daerah seluruh Nusantara. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Jong Java atau Pemuda Jawa, Jong Sumatranen, Bon atau Pemuda Sumatera, Jong Ambon, Pemuda Ambon, Sekar Rukun atau Pemuda Sunda, Pemuda Kaum Betawi. Terbentuk juga perkumpulan-perkumpulan yang berdasarkan agama seperti Jong Islamiten atau Pemuda Islam dan Pemuda Kristen. Organisasi-organisasi tersebut masih jauh dari harapan karena masih bersifat kedaerahan dan masih kurang menunjukkan rasa persatuan. Hal ini dibuktikan pada waktu penyelenggaraan Kongres Pemuda I, yaitu tanggal 30 April tahun 1926. Dalam pembicaraan Kongres Pemuda I, kepentingan daerah masih sangat menonjol, sehingga pada saat itu masih sulit dan membentuk kebulatan tekad dalam mencapai Indonesia bersatu. Selanjutnya, pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 berlangsung dengan suasana semangat, persatuan dan kebangsaan, dan tekad pemuda sangat mendambakan persatuan dan kesatuan di antara mereka. Pemerintah kolonial Belanda merasa sangat khawatir melihat keadaan tersebut. Suasana sidang cukup tegang karena dijaga oleh pemerintah kolonial Belanda. Di Gedung Keramat 106 Jakarta, tempat berlangsungnya sidang tersebut, para pemuda yang datang tidak menunjukkan pemuda dari asal suku bangsa. Mereka menyebutkan pemuda Indonesia atau pemuda nasional. Sehingga apabila dilihat dari peserta sidang yang berada di Gedung Keramat 106 tersebut sudah menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu jua. Dalam Kongres Pemuda II, Sugondo Joyo Puspito terpilih sebagai ketua dan dibantu oleh Mohyamin sebagai sekretaris. Dalam Kongres Pemuda II, semangat persatuan dan kebangsaan semakin menggelora di hati para pemuda setelah mendengar lagu Indonesia Raya oleh W.G. Rudolf Supratman dengan gesekan biolanya. Dengan demikian, lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesia Kolobue.
Sekarang Gedung Sumpah Pemuda. Jalan Keramat Raya 106 Jakarta, bendera merah putih tidak dapat dikobarkan dalam kongres karena dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Bendera merah putih hanya diwujudkan dalam bentuk hiasan ruangan, dan setelah mendengar pidato dari para tokoh pemuda dalam sidang pertama sampai ketiga tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, rapat mengambil keputusan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Baik, di sini Ibu akan membacakan Sumpah Pemuda dan yang harus kalian hafal, yaitu Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Apa makna dari Sumpah Pemuda di atas? Ya, maksudnya bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, yaitu meskipun bangsa Indonesia bertempat tinggal berpencar-pencar di wilayah Indonesia, ada di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan sebagainya, namun merupakan satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Selanjutnya, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Maksudnya, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa, tetapi merupakan satu bangsa Indonesia. Suku bangsa Indonesia misalnya ada dari suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, dan sebagainya. Setiap suku bangsa memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maksudnya tiap daerah memiliki bahasa daerah tetapi bahasa daerah sendiri, tetapi mereka mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. B. Mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, untuk mencerminkan isi Sumpah Pemuda, marilah kita menyanyikan bersama lagu di bawah ini, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda bertekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sebab mereka sadar hanya dengan bersatu, bangsa Indonesia sulit dilawan dan dipatahkan oleh penjajah manapun. Melalui Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, memberi semangat dalam merebut dan mempertahankan nilai serta mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda antara lain, yang pertama, nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, nilai kebersamaan. Yang ketiga, nilai cinta tanah air. Sekarang, nilai atau semangat Sumpah Pemuda dapat dikembangkan dimanapun kamu berada.
Semangat persatuan dan kesatuan banyak memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama adalah mempererat hubungan kekeluargaan, yang kedua terciptanya kerukunan hidup, yang ketiga membina rasa kesetiakawanan sosial, yang keempat memperkokoh rasa cinta tanah air sehingga tidak mudah dijajah oleh bangsa lain. Semangat Sumpah Pemuda masih sesuai dengan keadaan masa kini. Perjuangan para pemuda perlu kita teladani. Oleh karena itu, hindari permusuhan, ciptakan rasa persatuan dalam berbagai kegiatan agar negeri kita utuh dan jaya untuk selama-lamanya. Untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut, maka setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, C. Menghargai perbedaan. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Ada suku Batak, ada suku Jawa, suku Madura, suku Banjar, dan lain sebagainya. Dengan adanya keberagaman suku bangsa menyebabkan perbedaan bahasa daerah tiap-tiap daerah. Contohnya, seperti dalam keluarga Andi, ayah Andi berasal dari Makassar, ibunya dari Jawa. Mereka tetap bisa bersatu dan bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan membacakan dialog. Tolong disimak ya. Suatu hari, Andi dan Yusi, kakaknya, membantu orang tuanya karena di hari itu ada teman ayah Andi yang akan datang. Yusi dan ibu memasak di dapur, sedangkan Andi dan ayah membersihkan halaman. Di dapur terjadi percakapan antara ibu dan Yusi. Bu, yang akan datang nanti teman ayah ya? Iya, teman ayah waktu SMA dulu. Oh, lalu kita akan masak apa, Bu? Ibu tadi sudah masak sayur kok. Sekarang ibu akan membuat terancam. Setuju kan, Yusi? Ibu ini bagaimana sih? Ada tamu datang kok malah dibuat terancam. Kasihan kan, Bu? Sambil tersenyum. Bukan begitu, Nak. Maksud ibu terancam itu kalau di daerah Jawa sayuran dari daun kol, buncis, tempe goreng ditambah dengan sambal kelapa, bukan diancam. Oh, begitu ya. Sekarang Yusi bantuin apa? Tolong ambilkan, Ibu, jangan di belakang ya. Loh, katanya aku disuruh ambil di belakang. Kok jangan? Bagaimana sih, Bu? Yusi. Makanya banyak belajar bahasa daerah dong. Biar tahu, jangan di sayur yang sudah dimasak. Ya. Sekarang aku jadi tambah mengerti dan aku akan belajar bahasa daerah supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya sudah, sekarang cepat ambil. Jangannya keburu tamunya datang loh. Beres, Bu. Nah, dari dialog di atas apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, ada bermacam-macam bahasa daerah yang bentuk dan cara pengucapannya sama, namun mempunyai arti yang berbeda. Hal tersebut sering kali dapat menimbulkan kesalahpahaman dan terjadi kekacauan. Kita juga harus menghargai bahasa daerah lain karena merupakan kekayaan bahasa bangsa Indonesia. Hal ini agar terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pagi hari ini. Sumpah Pemuda merupakan tekad pemuda Indonesia untuk mengubah cara berjuang mengusir penjajah dari perlawanan persenjataan dengan melalui organisasi.
Pada Kongres Pemuda 1, tanggal 20 April 1926, para pemuda masih menunjukkan sifat kedaerahan dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Kongres Pemuda kedua, tanggal 28 Oktober 1928, organisasi pemuda lebur menjadi satu. Pemuda nasional, semangat persatuan dan kebangsaan semakin tebal untuk menuju cita-cita kemerdekaan. Kongres Pemuda ketiga menghasilkan Sumpah Pemuda yang memiliki makna satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Perbedaan yang ada perlu kita hargai agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan akan menciptakan kerukunan hidup, mempererat hubungan kekeluargaan, dan memperkokoh rasa cinta tanah air. Nah, selanjutnya untuk tugas kalian, tolong jawab soal berikut yang sudah Ibu kirim lewat WhatsApp ya. Selesaikan sampai halaman 14. Ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.